Halo guys, kita balik lagi. Kita akan membahas cara mengatasi error atau troubleshoot istilahnya ketika bermain dengan VirtualBox. Nah, umumnya karena di Indonesia ini para pengguna Windows sangat dominan, jadi kita akan mencoba untuk menjelaskan cara troubleshoot di Windows dan juga di Linux nantinya. Nah, kalau kita lihat di Google bahwa alasan utama yang membuat VirtualBox itu konflik dengan Windows, terutama buat pengguna Windows 10 versi 10 ke atas, di mana Windows yang versi 10 ke atas itu sudah dibekali dengan yang namanya WSL ya, atau Windows Subsystem Linux, ya disingkat dengan WSL. Nah, karena pada dasarnya Linux ini yang bekerja di Windows itu sangat mengandalkan yang namanya Hyper-V atau Hypervisor Platform di Windows. Sedangkan VirtualBox sendiri juga bekerja dengan Hyper-V atau apa namanya Hypervisor Platform ya. Jadi karena basicnya VirtualBox itu bekerja di atas Hyper-V, kemudian Windows Subsystem Linux juga bekerja dengan Hyper-V, maka ini semacam ada apa namanya ya, tabrakan gitu. Jadi ini harus di-disablekan terlebih dahulu Hyper-V yang ada di Windows ya, untuk VirtualBox ini bisa bekerja dengan baik di dalam Windows kamu. Nah, adapun cara ataupun step-step untuk menghapus ataupun menonaktifkan Windows Subsystem Linux di Windows kamu, bisa dengan beberapa tahapan. Bisa langsung dengan kamu pertama kamu hilangkan dulu distribusi Linux yang ada di Windows kamu, apakah itu Ubuntu, apakah itu Debian, Fedora dan lain sebagainya, dengan cara mengetik WSL -list ya di dalam PowerShell untuk melihat nama distribusi Linux yang ada di tempat kamu. Kemudian dilanjutkan dengan mengetik WSL dan spasi unregister dan juga nama distro kamu, misalkan WSL spasi spasi unregister spasi Debian misalnya, untuk menghapus data distribusi Linux yang ada di Windows. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah membuka settings aplikasi, kemudian juga installed apps ya yang ada di Windows kamu, dan kamu boleh cari Windows Subsystem for Linux, kemudian kamu uninstall. Jika instalasi ini selesai, jangan lupa untuk merestart kembali ya komputer kamu, kemudian kamu remove sisa file yang ada di sini ya, di C user, nama user kamu, kemudian up data local package ya. Ini jangan lupa untuk kamu hapus secara manual. Nah, ini tahapan jika kamu ingin menonaktifkan atau menghapus Linux distro yang ada di WSL kamu, dan juga cara mendisable WSL kamu supaya kamu bisa melakukan instalasi VirtualBox dengan baik. Untuk yang di Ubuntu ataupun yang di Linux ya, ini juga sama pada dasarnya, itu karena masing-masing ini memiliki Linux kernel virtual machine ya, yang mana dia ini menggunakan ekstensi virtualisasi ya. Kemudian solusinya adalah mengunload ya KVM modul atau Linux kernel virtual machine ya, disingkat dengan KVM, dengan cara mengetik sudo rmmod ya spasi kvm-intel. Ini ada beberapa cara, nanti kamu bisa cari langsung di Google cara menonaktifkannya seperti apa. Saya ingin menunjukkan beberapa tahapan di sini, dan nantinya kamu tinggal sesuaikan dengan operating system yang kamu punya. Nah, setelah ini kamu hilangkan,
Kemudian jangan lupa untuk melakukan proses rebooting ya. Setelah proses rebooting ini selesai, baru kemudian kamu kembali menginstal VirtualBox dengan cara melakukan sebelumnya kamu masuk dulu ke BIOS ya, karena di sini ada dengan cara pertama kamu mendisablekan dulu secure boot ya. Jika laptop kamu itu menggunakan UEFI ya, bukan BIOS. Karena tipe yang laptop sekarang ini ataupun yang PC saat ini itu menggunakan UEFI ya, bukan lagi BIOS. Karena BIOS ini umumnya dipakai di laptop-laptop yang sedikit jadul atau lama. Kemudian setelah kamu melakukan disable di secure boot ya, baru kemudian kamu masuk lagi ke dalam operating systemnya dan melakukan instalasi kembali VirtualBox supaya bisa dilakukan kompilasi di modulnya. Ini adalah beberapa tahapan untuk menghilangkan error ketika kamu melakukan instalasi VirtualBox di Linux. Sampai jumpa di video berikutnya.